Mungkin intinya sama nembak. Intinya sama, cuma caranya yang berbeda. Tapi caranya lu tidak pakai kata lu mau nggak jadi cewek gue. Jadi kayak kan gua yang nguap. Ya terima kasih ya. Enggak. apa ini? Rambut lu jelek banget, sumpah. Gak bohong gue. Sumpah rambut lu jelek banget, culun banget. Sumpah. Kan cerita abis pakai helm. Gue kan kayak anak motor, anak Harley. Cocok sih, cocok. Tinggal ambil lah customan. Habis itu mogok deh. Lu mogok ya? Iya anjir, tadi gue mogok sini. Dorong gue, jauh banget sumpah. Tahu nggak yang punya Harley Davidson itu namanya siapa? David. Betul. Emang bener? Punya anak, iya. Harley itu nama anaknya. David Udah nama bapaknya, iya. Son itu maksudnya, oh anaknya, oh iya. Oh beneran? Enggak. Gue merasa digocek aja, merasa bodoh gue hari itu. Harley is David's son, gitu. Capek banget gue hari ini mas, karena baru jam segini. Tadi dorong motor ya. Tadi mogok. Yang lain tuh Motor lu, gara-gara motor custom lu. iya, terus yang lain tuh kayak enak gitu naik motor. Terus gue diliatin sepanjang jalan gak enak gue. Iya. Sumpah disangka kayak Gara-gara- insecure gue diliatin di jalan tau gak lu? Kenapa? Iya, maksudnya kayak aneh banget nih orang gitu. Motor doang bagus tapi didorong gitu. Emang bagus. Bagus buat gue. Seenggaknya buat gue bagus. Seenggaknya. Tapi lu insecure karena yang lain pada lancar mesin. Iya, yang lain pada sehat. Ya kan, jalannya digas, bukan didorong. Tapi lu sering Apa? insecure. Iya. Jadi gini, serius nih, beneran nih. Ntar kasih efek lagu. Tank. Bukan ya? Thank. Jadi gak lucu. Jadi gak sedih dong. Apa kalau lagi sedih tuh? Ya pokoknya kasih backsound sedih. Oke. 2 minggu terakhir sih gue lagi insecure banget, nggak tahu. Oh iya. Iya. Beneran gak ini beneran? Iya ya, gue nggak ngambil bercanda kok. Gue gak bisa bedain mana lu bercanda mana serius masalahnya. Nggak, ini serius. Kenapa? Nggak tahu ya. Ngerasa kurang aja di diri gue. Ada hal yang kurang aja dari diri gue. Tapi kan pasti ada momen tertentu sampai akhirnya lu kayak Ada yang nge-trigger. Iya. Ya gue nggak bisa ngomongin di sini ke-triggernya kenapa gitu. Cuma emang ada yang nge-trigger gitu. Terus ngerasa kayak gimana ya? Anjir dia bisa kok gue nggak bisa ya gitu. Terus gue minder segala macem kayak gitu. Jadi nggak enak, jadinya susah bersosialisasi gitu loh. karena nggak bisa konsen. Karena gue terlalu minder dan terlalu insecure sama orang lain. Kayak prestasi dia lebih bagus ya daripada gue takut deh. Kayak gue nggak enak kayaknya ngobrol sama dia. Kayak gue nggak sepantasnya deh ngobrol sama dia. Kayak gue nggak setara deh kalau misalnya gue harus satu meja sama dia gitu. Belakangan ini kayak gitu sih gue. Oh iya, sampai kayak gitu. Sampai segitunya sih. Sampai lu merasa tidak pantas. Maksudnya di sekitaran dia. Iya, segitunya. Bukannya lu harusnya malah apa ya? Mungkin kalau lu ngomong tidak sejajar istilahnya, tapi lu bisa ada di lingkup dia berarti kan sudah mulai diakui bukan sih? Mungkin. Iya dong. Cuma kan ini lebih insecure-nya gue. Maksudnya gue selalu, nggak selalu sih, maksudnya ada pikiran kesana terus gitu loh. Karena mungkin guanya terlalu menuntut diri gue untuk jadi sempurna. Mungkin. Oke, gue punya pertanyaan. Kalau security pernah merasa insecure nggak? Ya, baik lagi di kita ya, sama kita ya di dialog Amatir. Ya, tapi maksudnya emang secara pengertian insecure itu apa gitu? Menurut gua insecure nih. Ini kan ada yang dari tim, ada yang dari Oh, kita. Ada. Cuma ini menurut gua. Oh gitu, gitu ya. Pura-pura nggak tahu, nggak apa-apa, udah bilang aja. Gitu kalau dari gua, menurut gua, ya insecure itu perasaan nggak nyaman di suatu situasi, terus lo nggak tenang, terus lo cemas, gelisah, terus itu kayak gitu, cemas, terus lo nggak tenang, terus lo ngerasa gelisah, terus lo nggak nyaman di suatu situasi, lo ngerasa apa ya, kurang pede. Tuh kalau menurut gua kayak gitu. Insecure menurut gua artinya kayak gitu sih. Kalau menurut lo gimana? Jujur apa ya, kalau gue ngomongin masalah insecure dalam sisi pengertian, gue mengerti apa itu insecure, tapi nggak bisa ngejelasin apa itu insecure. Ya karena ada beberapa hal menurut gue yang nggak bisa, yang cuma bisa dirasain lah, nggak bisa kalau dijelasin pengertiannya apa. Tapi lu pernah insecure gak? Sering sih. Sering. Apalagi pas kayak quarter life crisis,
Aja ya. Tapi maksudnya itu menurut Itu gua, ada beneran. itu nyata sih menurut Oh, gua. iya. Kalau gue lebih nyatanya karena perasaan insecure itu. Karena maksudnya gini, apa ya, makin kesini gue makin ngelihat kayak banyak nih anak muda yang kayak udah sukses banget, punya ini, punya itu, punya ini. Secara tidak sadar pasti gue akan ngerasa kayak anjir kok dia bisa ya. Kadang-kadang sama seumuran aja kita juga suka merasa insecure, apalagi yang lebih muda. Ya betul. Kayak ngebandingin anjir waktu gue umur segitu gue masih ngapain, tapi dia sekarang udah bisa kayak Bisa kayak gini, bisa kayak gitu ya. punya pencapaian ini itu sementara gue yang lebih tua dari dia sekarang aja. Belum sampai ke titik itu gitu. Iya. Ya, gue juga pernah sih kayak gitu. Itu sih, jadi maksudnya kayak ada rasa Iri. nggak iri sih. Kalau iri kayaknya lebih negatif, Ya kok konotasinya negatif gitu ya. cemas. Khawatir kali sama diri sendiri gitu. Iya, ada seperti itu. Bisa nggak ya gitu loh. Ya benar-benar. Kita coba baca dari tim. Insecure itu apa? Insecure itu adalah perasaan cemas, ya, ragu atau kurang percaya diri yang membuat seseorang merasa tidak aman. Akibat dari orang yang merasakan insecure bisa merasa cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Iya pasti, ini benar. Karena maksudnya itu kayak perasaan insecure itu bisa ke-trigger karena ada pembanding tersebut. Tiba-tiba muncul. Mungkin yang tadi lo bilang mungkin ada yang nge-trigger. Pas kalau menurut gue sih pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Iya. Itu pasti ada. Nah, problemnya gini, ini beneran nih, gue ngomong beneran nih. Kadang itu cuma di otak kita aja, cuma mindset kita aja. Karena mungkin kitanya yang terlalu perfeksionis sama satu hal gitu. Kadang kayak gitu. Maksudnya kalau gue soalnya kayak gitu. Kalau gue gitu kan. Karena gue terlalu perfeksionis sama satu hal, kadang ketika gue liat orang lain yang lebih bagus dari apa yang gue lakuin gitu, atau apa yang gue punya, gue ngerasa anjir gue cuma segini ya. Padahal sebenarnya itu nggak boleh kan. Karena menurut gue kenapa nggak boleh, karena ada yang pernah ngomong gini sama gue, kalau kayak gitu lo namanya nggak sayang sama diri lo sendiri, lo nggak menghargai semua hal yang sudah lo lakuin sama diri lo sendiri. Tapi menurut gue wajar sih. Maksudnya menurut gue hal apa yang lo rasakan pada saat itu menurut gue wajar, tapi it depends on how you process pemikiran tersebut. Benar. Maksudnya ketika lo kayak kayaknya di video sebelumnya gue bilang ketika ada orang yang sukses, oke, mungkin lo merasa insecure atau merasa anjir kok dia bisa ya. Tapi ketika lo bisa, gue tidak menggurui ya di sini. Maksudnya kayak gue juga masih mencoba menanamkan hal ini adalah gimana kita mengconvert perasaan insecure itu menjadi kayak gue pengen tahu deh dia ngapain. Iya. Jadi menurut gue itu adalah perasaan yang wajar. Tapi perasaan lo jangan memperburuk sehingga lo makin terpuruk. Oh iya. Jangan kayak aduh. Jadi sebenarnya wajar kan intinya. Intinya insecure itu wajar. Menurut gue semua orang pasti insecure. Cuma outputnya aja nih kayak gimana. Maksudnya apakah lo semakin down atau lo bisa jadi keep up gitu kan. Nah gue yang down. gue gimana ya, itu pun butuh proses. Butuh proses banget. Maksudnya gue tuh yang gampang ngedown gitu loh. Nggak dikit-dikit sih. Maksudnya cuma gue gampang ngedown aja kalau masalah insecure gitu segala macam. Lumayan kena mental. Ada berapa hal ya, maksudnya nggak semua gitu. Cuma untuk hal-hal tertentu gue lumayan kena mental gitu. Lumayan gampang down gitu. Tapi biasanya ketika lu jadi curhat nih. Ketika lu merasa insecure, reaksi ke badan lu apa dan gimana lu cara menenangkan diri lu? Kalau gue ketika gue insecure nih, cara gimana sih? Reaksi badan lu seperti apa? Maksudnya reaksi ke apakah badan. kayak anjir gue takut ketemu orang atau Itu pernah gue alamin. Gue takut ketemu orang, gue nggak bisa ngobrol sama orang. Ya maksudnya ngobrol bisa, cuma berapa kalau di chat ibaratnya beberapa bubble chat, that's it gitu, cuma gitu doang. Gue nggak ngapa-ngapain. Maksudnya gue males keluar sama sekali. Maksudnya aktivitas yang prepare dulu aja gitu. Sisa itu gak gue lakuin sama sekali. Misalnya kayak main nongkrong segala macam, gue enggak. Gue cuma dengerin lagu, gue makannya jarang, gue ngurung diri, bener-bener kayak gitu. Ya ketika ngurung diri lu ngapain? Denger lagu. Oh. Gue cuma itu doang, gue denger lagu aja. Atau ketemu sama cewek gue aja udah itu. Cerita. Gue cuma butuh. Kadang ini. Kadang kita punya teman banyak. Nggak semua teman bisa kita ceritain. Kan itu teman bukan sahabat. Even sahabat pun menurut gue kayak gitu. Kadang gue cuma butuh. Mungkin lo beda ya. Cuma kalau gue nggak mau jadi curhat bos. Nggak apa-apa. Gak apa ya. Kadang gue cuma butuh 1-2 orang doang. Oke. Itu yang benar-benar gue percaya. Itu bukan termasuk orang tua ya. Bahkan orang tua aja gue nggak cerita. Gitu loh.
Jadi gue lebih cerita ke bener-bener orang yang deket aja. Dan kadang-kadang gue cuma butuh didengar aja. Nggak butuh saran lo gimana, gue nggak butuh pendapat lo gimana. Enggak, gue cuma lo denger aja. Gue cuma butuh lo ada di samping gue aja. Sampai gue bisa hilangin nih. Dan biasanya sehari beres. Besoknya gue lupa. Cuma ada beberapa momen yang ngelanjut terus. Gue kemarin 2 mingguan. Gue hal itu gue sedikit jadi serius loh. sedikit bertentangan karena lu bilang cukup ditenangin atau cukup didengerin. Menurut gua ya mungkin salah ya, berbeda, tapi menurut gua justru butuh yang kayak misalnya didengerin tapi nggak didengerin doang, tapi kayak butuh support kayak ya next time coba bikin ini aja. Iya kayak begitu. Soalnya ada orang yang tadi lu bilang kayak cuman dia tuh cuman mau cerita, nggak butuh saran apapun, dia hanya ingin meluapkan. Kalau gue tuh ingin cerita, habis itu gue butuh feedback berupa kayak support. Lu bisa, habis itu ya coba aja bikin gini, nanti gue bantu gitu. Itu menurut gue itu support yang gue butuhkan. Jadi maksudnya gue butuh pencerahan bahwa gue bisa bangkit dari kondisi tersebut. Karena kalau menurut gue, ini bebas ya, ini kembali lagi nih pemikiran gue. Ketika kita hanya cerita dan gue tidak memberikan respon apapun, hanya mendengarkan, menurut gue itu useless dan malah jahat. Oh iya, jadi kayak terkesannya nggak didengerin gitu ya. Didengerin tapi cuma maksudnya lewat doang gitu. Tidak membantu untuk bangkit dari kondisi tersebut. Oh iya. Itu menurut gue. Tapi tiap orang beda-beda. Gue setuju sebenarnya. Cuma mungkin kalau gue tidak ada, maksudnya kan kalau tadi ada berapa tuh kayak supportnya kan, ayo lo bisa. Iya bisa kan? kok gitu. Bisa kok gitu kan. Terus ada yang coba lo bikin ini, itu kan sarannya. Terus di terakhirnya kan ada supportive-nya, ayo gue bantu, ya kan? Tadi kayak gitu kan. Nah, gue mungkin yang ininya enggak nih. Yang mana? Yang sarannya enggak. Mungkin, tapi supportnya gue tetap butuh. Cuma sarannya kayaknya gue bukannya nggak butuh banget ya, gue tetap butuh. Cuma mungkin akan gue kesampingkan dulu. Karena poinnya di sini gimana caranya lo naikin diri lo dulu kan? Kalau menurut gue ya. Gimana caranya lo bikin diri lo pede lagi? Iya. Itu. Ya so ya itu kayak nggak apa-apa kok. Nanti juga bisa cukup sampai situ. Ya nggak apa-apa, bisa, ayo. Kalau misalnya ada apa-apa, ayo dibantu gitu segala macam. Gua sampai situ gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin yang gua ini salah apa gimana gua nggak tahu. Maksudnya cara gua salah gua nggak tahu. Nggak ada yang salah menurut gua. Iya mungkin buat beberapa orang mungkin iya. Gitu. Mungkin ada yang nggak relate, tapi gimana? Itu terserah lah. Mungkin cara orang kan beda-beda. Gak bisa disamain gitu. Cuma itu yang gue rasain sih. Dan itu berat jujur aja. Itu nggak gampang buat ngelewatin. Bisa dibilang malah sampai sekarang masih ada. Cuma nggak banyak aja. Masih 10-20% gitu kira-kira. Tapi lu tau nggak, maksudnya kayak gejala-gejala ketika lu ngerasa insecure. Nah, orang pada umumnya deh, nggak usah di lu deh. Orang pada umumnya. Gimana tadi? Ini kota jadi serius masalahnya, mesti kita bercanda loh. Ini serius banget. Dari lu sendiri tahu nggak, maksudnya secara umum orang-orang, lu bisa ngeliat nih orang lagi insecure apa enggak? Itu gejalanya kayak apa? Nah, dari tim ada. Dari tim ada nih. Oke. Dari tim kebetulan udah ngeranggupin buat kita. Salah satunya ini bukan nyewa security. Enggak, lebih ke Hansip. Siskamling kayaknya. Tuh. Cing, zaman kapan tuh Siskamling? Linmas. Linmas itu apa sih akronim? Lalu lintas masyarakat. Nggak ada. Emang iya? Emang ganjir? Gila, gue gak mau mati, gue cek dah sumpah. Ini padahal gak bakal pedes loh, tapi sini gerah. Iya. Jadi yang pertama itu ada gini, basic kita insecure nih. Kita bikin orang insecure, dan kita gak insecure. ngajak. Lu harus lebih insecure daripada gue. Jadi kayak gimana tuh? Maksudnya actionnya tuh seperti apa? Gue nggak bisa bilang nyombong ya, tapi ada sedikit nyombong ya mungkin ya. Jadi kayak ngebanggain diri sendiri kayak, oke gue, gue bisa kayak gitu aja, masa nggak bisa? Lo masa nggak bisa gitu? Padahal mah dalamnya insecure. So kuat aja. Dia ada yang lemah, tapi dia menonjolkan yang bagusnya. Dia, maksudnya mungkin dia tahu dirinya lemah, tapi dia cari kelemahan di orang lain juga. Untuk ninggin dia. Supaya dia meminimalisir rasa insecure itu. Gitu. Tuh, itu yang pertama. Terus yang kedua itu, ini gue nih. Yang kedua ini gue. Nyalahin diri sendiri kalau nggak sempurna. Gue termasuk orang, nggak tahu orang lainnya. Cuma gue termasuk orang yang lumayan sering nyalahin diri gue sendiri kalau gue juga sih. Karena maksud gue, percuma gue nyalahin orang lain.
kayak apa ya? Menurut gue lebih baik nyalain diri sendiri sih daripada nyalain orang lain. Misalnya kita nyalain orang lain belum tentu kita sendiri udah bener, ngerti nggak sih? Oh, konteksnya beda mas. Konteksnya beda. Oke. Kayak gimana? Jadi misalnya gimana ya? Oh gini, misalnya kita sama-sama main futsal nih. Gua sebagai ace-nya gitu, sebagai ace-nya, gua pokoknya harus terlihat sempurna dalam segala aspek. Gitu. Gak boleh ada cacat dalam diri gue sama sekali. Gitu. Misalnya kita setim, terus kita kalah nih misalnya. Nah, gue akan sangat menyalahkan diri gue. Karena gue merasa kalau gue bisa mengcover semuanya. Kalau dengan lu sempurna, lu bisa menang. At least gue bisa mengcover semuanya lah. Gue akan merasa sangat menyalahkan diri gue sendiri. Itu loh maksudnya. Ini jujur ini jelek. Dan gue sering banget kayak gini. Bener-bener sering. Ya kenapa menurut lu lah terus harus nyalain siapa ketika gagal? Menurut gue gak ada yang perlu disalahin. Lah pasti ada yang salah dong sampai akhirnya bisa kalah. Kenapa harus dicari kesalahannya? Kenapa harus dicari kesalahannya? Untuk improve. Iya. Iya. Bener. Cuma gimana gue ngejelasin ya, bingung. Iya bingung kan, makanya gue bilang, makanya maksudnya kayak ya gue pun juga melakukan itu karena maksudnya nggak usah deh sok-sok gue nyalahin orang lain padahal gue sendiri belum tentu bener ya. Gue aja jadi gue nyalain diri gue sendiri, gue harus lebih maksimal mungkin. Bisa sih. Gue ngerasain kayak gitu biasanya. Bisa sih. Cuma kayaknya lebih kompleks dari itu deh. Gue nggak tahu ya, maksud gue nggak tahu opini gue bener apa enggak gitu loh. Oh gini, misalnya gue pernah jalan sama orang. Maksudnya jalan cowok nih, cowok sama temen. Sama cewek. Ya sama cewek gitu misalnya. Harus detail banget sih sama siapanya anjir. Ya gitulah pokoknya ya. Dia jalan dia sama cewek nih, ya kan. Ngedate nih ceritanya nih. First date nggak? Last date kayaknya deh itu. Nah itu pas last date ngapain aja tuh? Makan. Nih tak dulu makanya nggak kelar nih. Enggak, gue butuh kayak biar bisa penggambaran. Biar kita membangun cerita itu lebih. Setupnya harus dibangun. Ya. Jadi ngedate nih jalan. Kemana? Jalan ke mall. Oke. Ke suatu mall. Suatu mall. Ya. Yang ada hotel di atasnya nggak? Nggak ada hotel, nggak ada. Nggak usah kesana. Boleh seberang-seberangan sama tuh. Dua-duanya P. Dua-duanya sama-sama PS tuh. Sebut. Pokoknya ke mall di Jakarta yang seberang-seberangan itu. Jalan ke sana. Ini contoh ya. PIGI. Bukan. Seberang-seberangan kan? Sensi PS. Enggak. Ini contoh. Jalan gitu. Ini kenapa tangan gue begini lagi dari tadi? Bener dong. Iya bener. Jalan ke suatu mall nih, mau makan ceritanya. Misalnya kayak, misalnya si cewek ini gue pengen banget makan. Misalnya all you can eat lagi gitu. Gue pengen makan all you can eat, jalan sampai sana all you can eat dengan brand itu, misalnya gitu. Sampai sana nggak ada. Tutup maksudnya bukan nggak ada, tutup salah. Oke. Tutup. Buka aja. Franchise gitu. Maksudnya tutup gitu. Sampai sana tutup. Nah di situ tuh gue akan ngerasa salah. Gue nyalahin diri gue sendiri. Padahal nggak ada yang harus disalahin. Lu merasa bersalahnya karena harusnya lu ngapain? Harusnya kejadian itu terjadi. Apa gimana? Harusnya kejadian itu terjadi dengan cara misalnya lu mungkin cari dulu di internet apakah buka. Kurang riset gitu-gitu. Gue juga. Ya, oke. Karena maksudnya kayak kalau gue pertama kenapa gue nyalain diri sendiri? Pertama karena gue tidak mau merasa gue yang sudah paling benar. Kedua menghindari konflik. Betul. Ya, tapi iya kalau misalnya kayak ya mesti kamu ini dong. Ya tutup lagi. Mesti kamu tadi riset dulu, lihat dulu. Cari dulu gitu, tanya apa enggak gitu. Berantem udah bisa. Makanya, udah deh mending gue nyalain diri sendiri deh. Gue setuju. Bener gak? Bener. Cuma apalagi gini. sama pacar. Pasangan. Iya, cuma gini. Mungkin kalau yang punya insecure lebih gitu ya. Gue nggak tahu gitu ya. Cuma dia akan sangat menyalahkan dirinya sendiri gitu loh mas. Karena gue seperti itu. Oke. Gue kayak, aduh salah banget ya kayaknya. Aduh gimana ya. Sorry. Kayak, aduh sorry banget. Minta maaf itu nggak sekali 2 kali. Bisa 50 bubble chat tuh maaf doang tuh sih. Umpamanya seperti itu. Itu.
Ya ini memang apa ya? Karena menurut gue poin 2 ini rada abu-abu sih, maksudnya punya pengertian banyak nih. Kayak misalnya gue sama lu pengertiannya Beda gitu. beda, walaupun lu kasih contohnya sama kayak gue, tapi sebenarnya maksud lu tuh lebih dari itu. Iya. Menurut Lebih gua- kompleks gitu kan yang maksudnya. Iya. Atau mungkin guanya aja yang berlebihan gitu kan. Atau lu bingung juga cari contohnya seperti apa? Iya. Ada contohnya cuma nggak bisa disebutin aja gitu kan maksudnya. Oke. Oke, Mas. Poin 3, memiliki kepercayaan yang tipis terhadap orang lain. Mereka seringkali akan memastikan kebenaran informasi yang didapat dan mudah curiga. Ya, ini trust issue sih. Iya. Tapi apakah itu insecure? Mungkin. Aku tidaklah sempurna, tetapi Kakiku. menurut lu ini insecure apa tidak? Menurut gue tidak ya. Kalau insecure artinya ada cemasnya, iya. Karena cemas, tadi kan kita bahas kalau cemas itu bagian dari insecure. Menurut gue bisa iya bisa enggak. Tergantung lo nangkepnya gimana. Nah, tapi balik lagi tadi lu kan kita udah ngebahas tentang apa namanya Insecure. gejala-gejala orang insecure biasanya perilakunya ngapain. Tapi menurut lu kenapa sih orang-orang itu punya rasa insecure? Sebabnya gitu.